Halo teman-teman, balik lagi di channel INJ Aquatic ya, di channel pribadi gua. Kali ini kita nyambung pembahasan yang kemarin ya, pembahasan masalah breeding cupang ya. Ini kita ngonten cupang lagi. So jadi sesuai judul sama thumbnailnya, aman gak sih ikan jantan ini, cupang jantan ini makanin anakan dia, burayakan dia itu setelah proses kawin breeding kemarin. Hari ini ikannya menetas nih, telur-telurnya itu udah menetas. Jadi seperti dilihat di video nih ya, ini jantannya muter-muter tuh, kelihatan tuh tadi makanin burayaknya ya. Jadi aman gak sih sebenarnya kalau burayaknya itu dimakanin sama dia? Soalnya banyak kasus dimana burayak gue kok habis sih, padahal ikan baru menetas, belum bisa berenang. Malah ada faktor-faktor tertentu yang bikin burayak ini nggak aman, bahasanya itu nggak aman dimakanin sama induknya, sama jantannya. Apa sih yang bikin nggak aman itu? Biasanya kalau sepengalaman gue, ini sepengalaman gue ya. Kalau kalian ada pengalaman yang beda, boleh komenin, kasih tahu gue di komentar gimana pengalaman kalian tentang breeding cupang ya. Sepengalaman gue itu, kalau si jantan makanin anaknya, dia itu sebenarnya itu naluri ikan cupang saat dipijah, saat breeding itu dia makanin anakannya itu bukan untuk dimakan. Sama halnya kayak kemarin itu, video yang kemarin saat dia makanin telurnya. Jadi telurnya dikumpulin kan kemarin, yang mencar-mencar di pojok-pojokan yang sebelah-sebelahnya, di ke bawah dia nyariin telur-telurnya terus dimakanin. Nah itu dia dimuntahin lagi, terus dimasukin ke gelembung lagi, ke sarang dia, ditaruh ke sarang dia lagi, dikumpulin jadi satu. Kemarin kan gue bilang si sarangnya ini kemarin kan masih ngumpul di pojok. Nah gue pernah bilang ini sarangnya nanti dia bakal melebar, bakal luas dilebarin saat burayak dia menetas. Karena saat sudah jadi burayak itu nggak mungkin kayak telur ditumpuk ke atas begitu, nggak mungkin. Jadi burayaknya itu ngelebar, mendatar. Makanya kenapa sarangnya sekarang jadinya melebar, bukan yang kayak kemarin itu. Kayak kemarin itu kan sarangnya ngumpul, busanya ngumpul ke atas. Nah sekarang agak mendatar, cuma agak lebar. Jadi seperti itu. Untuk faktor-faktor X yang bikin burayak dimakan itu biasanya, satu, ikan gak nyaman. Ikan itu gak nyaman saat dia proses breeding itu merasa terganggu. Dia itu merasa terganggu karena ini kan gue video, jadi dia itu gak nyaman. Ada gue kasih lampu, ini kan gue video, gue kasih lampu biar agak kelihatan, maksud gue. Dia itu nggak nyaman, terus burayak dia itu dimakanin. Sebenarnya insting dia bukan untuk mengkonsumsinya, bukan. Insting dia itu makanin burayaknya itu buat diamanin dari predator. Karena dia nggak nyaman, dia makanin, padahal dia nggak langsung ditelen. Nah ada kasus yang bikin burayaknya ini ditelan, gara-garanya itu sebenarnya dia nggak nyaman. Kadang yang baru breeding cupang,
Begitu-begitu yang baru-baru belajar, penasaran, rasa keponya itu tinggi. Saat cupang mulai bertelur, dari mulai dia bertelur, bahkan dari mulai dia baru bikin busa, baru dipasangin bikin busa, yang baru-baru breeding biasanya itu sering ditengok, sering diliatin. Dia tuh kepo. Kita itu jangan terlalu ini ya, kalau pengen belajar breeding cupang. Jadi kita nggak usah kita pikirin, nggak usah kita kepoin dia lagi ngapain, dia gimana. Pokoknya kita tengok sesekali aja buat mastiin kondisinya udah nelor belum. Kalau udah nelor udah netes belum anaknya, gitu-gitu doang. Jadi nggak usah sering ditengok, nggak usah sering diliatin, apalagi ditongkrongin di depan. Karena saking keponya ditongkrongin. Ini gimana sih prosesnya? Wajar, itu wajar sebenarnya, bukan hal yang aneh. Soalnya gue dulu sama kayak gitu. Saat gue belajar breeding cupang, dari masangin cupang, gue kepo, gue liatin aja. Soalnya dulu gue nggak di soliter, nggak di akuarium breeding cupang. Jadi kalau untuk lihat dari samping nggak bisa. Gue taruhnya itu dulu di kayak baskom pasok kecil gitu, kayak ke box es krim kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa lihat dari samping, otomatis gue lihat dari atas dong. Nah, liatin dari proses dia baru dicemplungin, dua-duanya disatuin, maksud gue liatin kok berantem ya. Cuma gue udah sempet tanya-tanya dulu, nggak apa-apa katanya, kalau berantem itu pasti ada berantem, namanya juga saat proses breeding, proses kawin. Apalagi ikan cupang kan agresif, dia teritori ya, itu ada proses berantem. Kadang malah ada yang sampai sobek-sobek ekornya, berantem parah sama betinanya. Yang betinanya galak biasanya ngelawan terus. Terus gue tinggal, lama-lama sorenya gue lihat lagi, itu gue masangin pagi. Belum sore juga, siangnya gue tengokin lagi. Sorenya itu biasanya jantannya udah bikin ngebusa, dia ngebusa di pojok-pojokan. Nah itu gue malah tambah kepo, apalagi pas saat telurnya itu si ikannya itu lagi bertelur. Jadi gue liatin, gue pantau bahasanya. Niatnya gue pantau, gue ngeliat gitu, dilatin aja. Terus otomatis tadinya yang atasnya gue tutup tuh, media tempat pijanya, pikiran gue kan tutup biar busanya itu nggak pada hancur, nggak pada pecah. Biasanya kalau kena angin biasanya pada pecah kan. Soalnya gue di semi outdoor, di luar naruhnya. Jadi pas dibuka otomatis kan kena angin, itu si busa pada pecah, banyak yang pecah. Terus kalau ada kayak kesenggol gitu tempat breeding dia, box kulkas dia box es krim dia, itu kan kena getaran, kan sensitif dong. Saat telurnya aja kadang pas saat dia makanin telur itu ketelan. Maksudnya mungkin ini kata gue ya, dia ada kayak ketelan begitu karena dia mungkin kaget kesenggol, jadi bisa jadi kayak gitu. Oke lanjut. Jadi pas saat itu dari mulai dia bertelur gue tengokin, habis itu betinanya gue ambil. Nah udah gue ambil betinanya, itu kan tinggal jantannya jaga telur. Makin kepo, pasti yang awal-awal dia makin kepo, dia lihat, pasti sering ditengokin. Yang satu resiko busanya pada pecah, kedua bikin ikan jantan ini nggak nyaman. Kadang kalau udah nggak nyaman, dari dia belum netes juga burayaknya, baru masih telur, itu kadang dimakanin abis sama dia. Itu faktor pertama kenapa ikan cupang jantan itu nggak aman saat
dia itu makanin telur atau makanin burayaknya, karena dia yang sebenarnya nggak nyaman. Yang kedua, ada faktor dia tuh lapar, jadi kurang asupan pakan. Sebenarnya ada beberapa kategori ikan. Ada yang saat breeding memang dia nggak dikasih makan pun dia aman, nggak bakalan makanin telur atau makanin burayak dia. Tapi ada juga yang makanin telurnya, makanin burayaknya karena dia lapar. Soalnya mungkin ya beberapa ikan katanya sih, gue pernah dengar ada itu bawaan genetiknya. Dia kalau di breeding itu makanin anakannya, makanin telur-telurnya. Kalau dia bawaan genetik, itu ikan gak bakalan ada. Soalnya induknya pun pasti begitu. Jadi otomatis ikan itu gak bakalan bisa beranak pinak. Jadi genetik seperti itu tuh sebenarnya kalau pendapat gue itu hoax, nggak mungkin. Cuma kalau untuk faktor-faktor bisanya dimakan itu, yang pertama kan yang tadi itu yang bikin dia nggak nyaman itu. Yang kedua, dia lapar. Banyak ikan yang lapar terus pas proses breeding dia makanin telurnya, dia makanin burayaknya. Nah, ada juga kan emang yang nggak makan telur, nggak makan burayak biarpun dia lapar. Jadi indukan yang bagus sih emang yang nggak pernah makanin telur sama burayaknya. Cari yang kayak gitu. Soalnya nggak sedikit ikan yang saat proses breeding itu dia makan telur, dia makan burayak. Jadi ya kita pintar-pintar milih indukan aja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu faktornya itu apa ya? Faktor dia makanin burayaknya itu usianya. Maksud gue usia siap pijah, usia siap dikawinin. Itu dia belum siap. Jadi seringnya itu ikan-ikan muda masih nanggung lah. Jadi belum siap kawin, dipaksa dikawinin sama yang punya. Jadi biasanya kalau emang ikan-ikan yang belum siap kawin, ya kebanyakan makan telur, makan burayak. Nah, ada juga memang ada nggak semuanya ikan muda itu makan telur ataupun makan burayak. Karena ada juga yang memang usianya masih muda, cuma dia untuk proses breedingnya bagus. Dia nggak makan telur, dia nggak makanin burayaknya, dia jaga sarang bener, dia bikin busa bagus. Ada yang begitu juga. Soalnya usia nggak nentuin sih sebenarnya. Jadi gimana insting ikan itu aja saat dia dikawinkan. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya aman gak sih kalau pejantan itu makanin anaknya apa makanin telurnya? Tinggal kita pantau aja. Maksud juga pantau pun jangan keseringan pantau kayak kita baru belajar breeding ya. Maksud gua kita pantau, kita tengok. Kalau dia lagi abis diangkat betinanya abis kelar telur, kita pantau. Sesekali kita pantau, masih aman gak sih dia. Kalau aman ya biarin sampai dia netes. Kalau sekarang udah netes, nah dipantau lagi. Jadi kebetulan kalau gua kan ini kebetulan di soliter ya. Ini gua breeding di soliter kecil ya, ukuran berapa 10-15 ya. Jadi itu dipantau. Kalau di soliter begini sebenarnya enak mantaunya, kelihatan dari samping. Jadi kita nggak usah lihat-lihat dari atas. Di atas biar kita tutup.
biar busanya itu nggak kena angin, nggak pada pecah. Kalau memang jantannya dia bagus buat kategori breeding, dia itu nggak bakal makanin anakannya untuk dimakan sama dia, untuk ditelan sama dia. Pasti dia keluarin lagi, kayak sistem dia ngumpulin telur waktu baru pertama nelor itu betinanya. Kumpulin, jadi masukin lagi ke sarangnya, dikumpulin lagi ke atas biar ngapung. Soalnya kalau yang tenggelam di bawah biasanya pada mati karena kurang asupan oksigen, terlarut ya, oksigennya kurang dia. Sorry, gue sambil ngopi nih ya. Kalau memang ikannya bagus buat project breeding, ya itu patut dipertahanin. Soalnya susah gampang cari ikan yang bisa buat bagus buat breeding. Dia nggak makan burayak, dia bisa jaga burayak, bahkan bisa jaga burayak sampai gede tanpa harus dipisah sama jantannya ini. Kalau gue, pengalaman gue itu breeding dulu, kan habis nelor biasanya gue cabut betinanya. Kalau udah kelar proses kawinnya, itu proses pengeluarin telurnya, meresnya, gue cabut betinanya biar jantan yang itu yang jaga anak. Ketika ikan udah mulai bisa berenang, itu biasanya gue ambil jantannya. Itu pengalaman gue ya. Soalnya untuk breeding itu biasanya orang beda-beda apa? Beda orang itu pasti beda cara buat breeding. Kadang ada yang dibiarin sampai gede, kadang ada yang langsung dicabut kayak gua gitu. Cuma itu balik lagi ke kebiasaan kita, keyakinan kita saat breeding itu bagusnya gimana. Apa bagusnya jantannya dibiarin sampai ikan tumbuh agak gede-gede, atau saat ikan berenang indukan kita angkat juga, kayak betinanya diangkat begitu. Kalau gua biasanya ikan beranak, telur menetas, ikan udah bisa berenang, pas ikan udah mulai makan, gua angkat tuh jantannya. Jadi nggak diurusin sama induknya, nggak diurusin sama jantannya sampai gede, nggak. Kalau gua biasanya gitu, gua copot jantannya, gua angkat. Nah, gua yang rawat burayaknya, yang ngasih makannya, yang jadi di burayak itu yatim piatu dari dia baru makan. Soalnya kalau gua kan biasanya di tempat kecil tuh breeding, kayak di soliter kayak gitu. Nanti kalau udah umur seminggu itu gua ngitungnya dari dia baru makan sampai umur seminggu, maka sekitar 10 harian lah kurang lebih. Soalnya kan ikan makan di umur 4 hari kan udah makan. Nah, burayak itu makan di umur 4 hari. Jadi 10 hari gue langsung pindah ke tempat yang agak gede, yang luas. Malah kadang biasanya nggak sampai 10 hari gue langsung gue pindahin ke tempat-tempat pembesaran. Misalnya ke styrofoam, kolam. Soalnya gue dulu medianya kayak kolam nggak terlalu banyak, kayak kolam beton. Gue bikin kolam dari terpal. Kalau di sini tuh banyaknya pakai box kulkas. Gue banyak box kulkas cuma buat pembesaran burayak. Jadi gue ngawinin masal, gue ituin, gue pisahin induk-induknya, nanti pembesarannya di box kulkas itu, box media pembesaran, box styrofoam, box kulkas ke kolam-kolam. Tapi gue nggak pernah satuin. Jadi misalkan gue breeding plakat fancy atau koi, biarpun sama-sama plakat koi, cuma pembesarannya itu gue pasti pisah-pisahin, nggak pernah gue satuin. Soalnya buat nentuin ini anakan dari indukan mana sih, ini dari indukan mana sih, biar nggak ketuker gitu. Mungkin ada yang buat hemat tempat disatuin, ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu suka-suka breedernya.
menyesuaikan tempat dia juga. Nih gua pas breeding ini nyoba breeding lagi, ini gua ada 4 pasang ya, 4 pair gua pasangin. Yang 2 nih aman nih. Gua ini kan fancy sama koi, gua 4 pair. Fancy 2 pair, koi 2 pair. Ini yang 2-nya habis telurnya. Nggak ada yang koi 1 telurnya habis. Belum sempat menetas, telurnya habis. Nah, satu lagi fancy udah netes, cuma anaknya habis dimakan juga. Mungkin dia nggak nyaman mungkin. Kalau lapar kata gua nggak, soalnya gua kasih makan. Nah itu proses breeding nggak semuanya mulus. Biarpun kita udah pernah breeding hasil banyak, nggak selalu kita breeding itu mulus. Ada aja, karena ini kan ikan baru, gue baru dapet, gue nggak belum tahu karakter ikan itu cocok apa enggak buat indukan. Jadi yang duanya amsyong 2 pair. Nah ini tinggal 2 pair, 1 koi 1 pensi. Ini aman, burayak dia diurusin bener. Jadi gua kasih makan sehari sekali gua. Nah itu ada lagi tips dari gua nih ya. Kalau ngasih makan indukan jantan saat dia breeding, jangan pakai encu ya. Lu jangan kasih makan dia encu. Recommended sih lu kasih makan cacing sutra lah. Kalau enggak cacing darah yang beku, tapi jangan yang hidup. Soalnya gini loh, kalau kita kasih makan encu, kasih makan jentik nyamuk, itu jentik lari-lari kan, dia berenang sana sini. Kadang kalau lagi pas posisinya kayak gini, posisinya udah netes burayaknya udah netes ini, telurnya udah netes jadi burayak ini, kadang sincu itu rese. Dia kalau nggak baru cemplungin biasanya nyebar. Kadang ada yang ke sini, ke sarang cupang ini, ke gelembung-gelembungnya. Ada lagi faktornya, ngerinya itu anaknya itu dimakanin. Burayak dia itu malah dimakanin sama induknya, sama jantannya, karena dikira encu. Mungkin ya, cuma karena gue pernah punya pengalaman pas lagi breeding, gue kasih makan encu itu jantannya, anaknya habis anaknya. Tadinya itu jantan nggak pernah makanin anaknya lagi sebelumnya. Soalnya gue kasih makan cacing sutra. Karena pas posisi kemarin dulu itu cacing sutranya lagi nggak ada, cuma ada encu, gue kasih makan encu. Nah habis gue kasih makan encu, sorenya habis burayaknya. Pas gue kasih makan, gue nggak pantau, gue tinggalin habis. Kalau perkiraan gue ya mungkin kayak gitu. Jadi nanti burayak yang dimakan itu dikirain encu. Jadi amannya pakai cacing sutra lah, kalau enggak cacing beku, bloodworm. Itu. Nah, saat ngasih makannya juga jangan pas lagi baru ikan menetas, lagi pas kayak gini pas baru menetas banget. Soalnya dia pasti patroli muter-muter nyariin telur-telur yang jatuh ke bawah, yang baru netes itu kan kadang pada jatuh ke bawah, apalagi yang baru berenang itu kadang pada jatuh ke bawah. Kita lihat sikon juga kalau pas mau ngasih makan. Kalau emang lagi indukannya lagi diam, lagi santai begitu, lagi nggak posisi lagi nyariin burayaknya dia, itu kasih makan biar aman. Soalnya kadang kalau lagi nyariin burayak, kalau lagi ngangkatin burayak ke sarangnya, ke gelembungnya, itu kadang masih ada yang di dalam mulut dia. Kalau kita kasih makan, otomatis ketelen sama makanan dia. Jadi pinter-pinter kita, insting lah sebenarnya.
kita pantau juga, kita lihat juga, nggak cuma sekedar kasih makan, jangan gitu juga, kita pantau juga, cuma jangan pantau pun jangan keseringan, jangan kayak yang baru-baru belajar breeding cupang ya. Ini juga buat tips buat yang baru mau breeding cupang nih, yang lagi belajar, kok punya gua habis terus, kok punya gua burayaknya pada mati, pada nggak ada, maksudnya dimakanin jantannya. Itu juga nanti kita next video mungkin kita bahas masalah saat ikan makan ya, ikan burayaknya itu pas makan. Soalnya ini baru netes, mungkin ya 4 harian lagi lah gue bikinin video lagi sesi curhat kayak gini ya. Videonya sih cuma ngeliatin ikan doang, cuma kita sharing masalah sesi curhat kayak orang curhat begini. Jadi gue bahas masalah breeding untuk berbagi pengalaman lah. Ini pengalaman gue breedingnya begini, adapun pengalaman teman-teman yang lain mungkin beda-beda ya pengalamannya. Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Ini yang mau tanya-tanya baru belajar breeding juga boleh lah, komen-komenin aja. Gue berbagi nanti sepengalaman gue. Tapi ini ngomong-ngomong, sorry videonya agak panjang, soalnya ini sesi separuh curhat. Dulu gue pernah ngebreed cupang, dulu gue sempet budidaya buat cari jajan. Awalnya dari hobi, tapi lama-lama gue buat sampingan cari jajan, breeding terus gue jual online, dari mulai pasar ya masih pasar nasional sih, belum sampai internasional, cuma pernah beberapa kali kalau untuk kirim ke Singapura, Malai begitu pernah, cuma nggak sering. Kalau gua lagi jackpotan aja dapat customer luar negeri, cuma seringnya ya lokal Indo, dari Bangka Belitung, dari ya semuanya, sampai orang Bali. Rata-rata dulu pernah gue kirimin ikannya. Nah maaf, bukan sombong, maksudnya berbagi aja, biar memotivasi kalian yang mau belajar breeding cupang. Itu pasar luas loh, apalagi sekarang kayak medianya ada di sosmed, Facebook gitu, kayak di IG yang lagi kenceng sekarang kan di IG. Lu orang juga bisa manfaatin kayak all shop gitu, daftar kan gratis kayak ke online shop gitu. Lu pasang iklan aja di situ, nyangkut kok biasanya. Orang sekarang cari ikan itu nggak sekedar cuma di sosmed, sekarang di online shop pun dia orang udah sekarang bayar, udah pada pinter lah carinya, nggak cuma cari di satu tempat. Kalau dulu gue mau nonton carinya di Facebook, pasarnya gue di Facebook. Sampai sekarang sih gue sekarang juga pasarnya masih di Facebook. Gue punya IG cuma jarang gue pakai, nggak pasif. IG gue pasif, masih suka gue buka-buka, cuma untuk postingannya masih ya jarang lah gue posting di IG. Masih aktifnya gue di Facebook. Untuk dunia all shop pun baru gue mulai, belum lama, pengen nyoba aja. Soalnya gue kan main breeding sekarang, lagi breeding lohan. Cuma karena ada kesempatan gue dapet ikan, ya apa salahnya sih kita coba lagi. Buat kalian yang mau belajar breeding ataupun mau tanya-tanya masalah breeding, boleh kita sharing ya, di komen masalahnya apa, kendalanya di mana, boleh komenin. Nanti kalau sekiranya gue punya pengalaman
pernah ngalamin itu juga, nanti gue share deh. Untuk next video mungkin gue bahas masalah first time ikan pas makan, first time eating. Jadi burayak makan itu bagusnya kan umurnya 4 hari lah. 4 hari setelah menetas ini kita kasih makan. Soalnya cadangan telurnya dia udah habis biasanya di hari keempat. Udah waktunya makan. Nanti kita bahas masalah pakan-pakannya. Apa aja sih pakannya biar itu burayak bisa hidup, bisa sampai gede. Gak sedikit kasus udah menetas banyak, berapa hari habis burayak dia pada hilang, tahu kemana. Ada pun yang gede 1, 2, 3, 4, 5 ya bisa dihitung sama jari lah. Nanti kita bahas ya di next video. Tapi yang kayak kata gue di video sebelumnya kan, kuncinya itu pakan. Buat breeding apapun, ikan hias apapun, itu semua kuncinya dia ada di pakan. Jadi pakan itu berpengaruh besar ya untuk kelangsungan hidup burayak. Mau panen banyak ya siapin pakan. Pakannya apa aja ya, nanti kita next video kita ituin ya. Kita bahas masalah pakan burayak, dari pakan mulai dari awal sampai dia makan encu ataupun makan kutir ataupun makan cacing sutra, apalah dia makan pokoknya. Nanti kita bahas nanti. Mungkin nggak lama ya, agak lama ya videonya. Cuma ya semoga bisa membantu, bisa memotivasi kalian buat yang baru belajar breeding ataupun yang udah belajar breeding, yang udah bisa breeding. Semoga pengalaman gue ini ada manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya gratis kan. Mohon dukungannya buat subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih, gitu aja. Salam sejahtera dari gua, Ian.